Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Yongki Triansyah, mahasiswa UINFAS Kota Bengkulu dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor NIM 2323310056. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi umum secara terminologi dan eminologi. Lalu, apa sih hubungan ilmu psikologi dengan komunikasi dan penyiaran Islam? Dan saya juga akan menjelaskan mengenai psikologi tentang belajar dan daya ingat. Nah, jika teman-teman ingin mengenal lebih dalam tentang psikologi, mari simak video saya berikut ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan psikologi secara terminologi dan eminologi. Dari buku pengantar psikologi umum karya Adnan Akhiruddin Saleh, psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Yang dimana psyche itu sendiri yang berarti jiwa dan logos itu berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata logos ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kata psyche lah yang menjadi diskusi menarik bagi sarjana psikologi. Istilah psyche atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak. Sulit dilihat wujudnya meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya. Nah, teman-teman semua, kita sudah memahami dan mengetahui nih apa pengertian psikologi secara terminologi dan eminologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih hubungan ilmu psikologi itu sendiri dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Dari jurnal Aloda Salman yang berjudul tentang aspek psikologis dalam tujuan dakwah mengatakan ilmu psikologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan komunikasi dan penyiaran Islam karena memahami psikologi, manusia membantu dalam merancang pesan yang efektif dan dapat dipahami oleh audiens. Sebagai contoh, pengetahuan tentang psikologi manusia dapat membantu penyiar Islam untuk memahami bagaimana pesan-pesan agama dapat diterima dan dipahami oleh berbagai jenis audiens, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku mereka. Baik, kita sudah mengetahui hubungan antara ilmu psikologi dengan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi yang membahas tentang belajar dan daya ingat. Yang pertama itu ada belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena telah sangat dikenal mengenai pelajaran ini. Seakan-akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu. Tetapi, kalau ditanyakan kepada diri sendiri, maka akan termenunglah untuk mencari jawaban apakah sebenarnya yang dimaksud dengan belajar itu. Kemungkinan besar, jawaban atas pertanyaan tersebut akan mendapatkan jawaban yang bermacam-macam. Demikian pula di kalangan para ahli. Menurut M.C. George Adlich Bulgarsky tahun 1956 memberikan definisi mengenai belajar, learning is a change in performance as a result of practice. Ini berarti bahwa belajar membawa perubahan dalam performance dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan atau praktis. Pengertian latihan atau praktis mengandung arti bahwa adanya usaha dari individu yang belajar, baik dikemukakan oleh Skinner maupun yang dikemukakan oleh M.C. George memberikan gambaran bahwa sebagai akibat belajar adanya perubahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Hanya oleh itu, M.C. George dikemukakan perubahan itu sebagai akibat dari latihan, sedangkan apa yang dikemukakan Skinner tidak secara jelas hal tersebut diajukan. Sedangkan menurut ahli Morgan DKK 1984 memberikan definisi mengenai belajar, learning can be defined as a near relatively permanent change in behavior which occurs as a result of practice or experience. Hal yang muncul dalam definisi ialah bahwa
perubahan perilaku atau performance itu relatif permanen. Di samping itu juga dikemukakan bahwa perubahan perilaku itu sebagai akibat belajar karena latihan atau praktis atau karena pengalaman atau experience. Pada pengertian latihan dibutuhkan usaha dari individu yang bersangkutan. Pengertian pengalaman usaha tersebut tidak tentu diperlukan. Ini mengandung arti bahwa dengan pengalaman seseorang atau individu dapat berubah perilakunya. Di samping perubahan itu dapat disebabkan oleh karena latihan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang daya ingat. Ingatan memiliki peran yang penting dalam pembelajaran. Mengingat didefinisikan sebagai kegiatan menyimpan segala hal yang telah diketahui agar dapat dikeluarkan serta dapat dipergunakan lagi pada situasi lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam proses penyimpanan. Ini yaitu pengkodean, penyimpanan dan pengeluaran kembali pengetahuan dan informasi yang sudah disimpan. Pendekatan Val melihat ingatan sebagai simpanan pola yang terbentuk dari sambungan atau koneksi antara neuron dengan neuron lainnya pada otak. Jika dilihat dari struktur otak, maka bagian ingatan terletak pada daerah otak yang dinamakan hipokampal. Individu tidak akan mampu belajar jika tidak ada ingatan. Ingatan manusia berhubungan dengan beragam pengalaman yang pernah ia lalui. Informasi yang diingat manusia adalah segala hal yang telah dijalani dan dipersepsikan. Ingatan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan dalam menyimpan segala hal, namun juga terkait dengan kemampuan untuk dapat menerima atau learning, menyimpan atau retention, serta memunculkan kembali atau remembering segala hal yang pernah dilalui. Nah, mungkin saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara kita seorang jurnalis untuk menerapkan belajar dan daya ingat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu dalam menghadapi informasi yang berlimpah, seorang jurnalis perlu memiliki kemampuan untuk menyaring dan mengelola informasi yang relevan. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik seperti membuat catatan, membuat ringkasan, atau menggunakan sistem pengelolaan informasi digital, yang dimana itu untuk membantu mengingat dan mengakses informasi dengan lebih efisien. Yang kedua, seorang jurnalis dapat menguatkan teknik memorialisasi seperti mnemonik atau visualisasi untuk membantu mengingat fakta-fakta penting atau detail-detail kunci dalam liputan mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan gambaran visual atau asosiasi untuk membangun mengingat nama-nama atau tanggal-tanggal penting. Yang terakhir, sebagian bagian dari pekerjaannya, seorang jurnalis perlu mengingat informasi yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber. Mereka dapat menerapkan strategi seperti aktif mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan membuat catatan selama mereka bertanya kepada narasumber untuk membantu perkuat daya ingat mereka terhadap informasi yang diperoleh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.